Halo Sobat Kredit, Nyai Warsina. Semasa hidupnya, dia adalah nyai peliharaan seorang menor Belanda. Dia mati setelah diperkosa para algojo bayaran istri sang menor yang cemburu. Tak puas sampai di situ, istri sang menor juga memerintahkan para algojonya untuk memotong tubuh Nyai Warsina, yang kemudian dikubur di bawah lantai kamarnya. Tidak lama pasca kejadian itu, orang-orang Belanda kembali ke negaranya, dan rumah tersebut dibiarkan terbengkalai beberapa tahun. Singkat cerita, rumah kuno itu telah berkali-kali dikontrak orang. Anehnya, semua orang yang pernah mengontraknya rata-rata tidak ada yang pernah betah atau kerasan. Paling-paling hanya bertahan 1 atau 2 bulan menempatinya. Entah apa alasannya, tak seorang pun dari mereka yang memberikan keterangan atau alasan. Memang ada sesuatu yang unik. Setiap orang yang keluar dari rumah kontrakan itu rata-rata tutup mulut dan tak mau bercerita. Pak Sarmad, si pemilik rumah gedung kontrakan tersebut, mungkin dia sendirilah yang mengetahui apa sebab-sebabnya si pengontrak rumah rata-rata hengkang dalam waktu singkat. Entah apa yang terjadi di sana. Yang terakhir kali mengontrak atau menempati rumah itu adalah keluarga Pak Burhan bersama 2 orang anak dan istrinya, serta seorang pembantu rumah tangga. Mereka tinggal di rumah kontrakan itu. Namun, baru 10 hari menempati rumah tersebut, ada kesaksian yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Semalam saya mendengar ada suara seorang wanita menangis. Lalu saya bangun dan mencari sumber suara tangisan tersebut. Tapi baru saja saya melangkah dari pintu kamar, di depan mata saya terlihat ada sepotong kepala seorang wanita tergeletak di lantai, di depan pintu kamar Nyonya. Tutur Binuri, pembantu rumah tangga di rumah itu, kepada istri Pak Burhan. Pada mulanya, istri Pak Burhan tidak percaya pada cerita Binuri, yang dikiranya cuma mengada-ngada saja. Namun ketika pada suatu malam, saat suaminya sedang ditugaskan keluar kota dan dia sedang tidur sendirian di kamarnya, istri Pak Burhan ini menjerit-jerit ngeri karena melihat ada sesosok tubuh tanpa kepala. Kemudian hilang lenyap di sepanjang lantai kamar yang terbuat dari semen yang retak-retak. Selain saya melihat ada sosok tubuh tanpa kepala, juga pada keesokan malamnya saya melihat pula ada sepasang tangan melayang-layang di dalam kamar tidur. Tutur istri Pak Burhan pada suatu pagi, tatkala Pak Burhan hendak berangkat kerja. Bukan cuma itu saja kok mas, si Nuri, pembantu kita, malah pernah ditarik-tarik kakinya selagi tidur oleh tangan-tangan yang menyeramkan. Mungkin kau dan si Nuri cuma bermimpi barangkali. Tukas Burhan tak percaya pada kata-kata istrinya yang berbau tahayul itu. Mana mungkin sih ada hantu di abad modern seperti ini, tambahnya menegaskan. Burhan tak peduli dengan ketakutan istrinya. Hingga pada malam Selasa Wage itu, dia merasa sulit sekali untuk tidur. Sebentar-sebentar dia meneguk kopi panas, sehingga tubuhnya agak sedikit menjadi berkeringat dan matanya menjadi tidak mengantuk. Sementara istrinya bersama kedua anaknya telah tidur. Namun Burhan sendiri tidak tahu pasti apakah istrinya sudah tertidur pulas atau hanya sekedar berbaring diam-diam membelakanginya. Sementara lampu kamar sengaja tidak dimatikan, sehingga ruang kamar terang benderang. Maksudnya agar mengurangi ketakutan istrinya.
Tiba-tiba menjelang dini hari itu, sayup-sayup Burhan mendengar suara bunyi ketukan pada lantai kamar. Suara ketukan itu kian lama semakin bertambah cepat. Malah suaranya tidak dari satu arah saja, tapi seluruh dinding tembok kamar bagai turut mengantar bunyi suara ketukan itu ke telinganya. Hati Burhan berdebar-debar. Dia mulai tegang. Sambil memiringkan sedikit tubuhnya, Burhan turun dari tempat tidur. Dan betapa kagetnya dia, karena pada saat itu tiba-tiba dia melihat ada sepasang tangan yang amat menyeramkan, melayang-layang di sekitar tempat tidur anaknya. Tangan tersebut bagai hendak meraba sesuatu, seperti gerak tangan orang tenggelam hendak menjangkau tempat bergantung. Pangkal lengan itu samar-samar tumbuh di sepanjang lantai kamar yang terbuat dari semen yang retak-retak. Terkadang mencuat keluar sampai ke bahunya. Walau Burhan tergolong seorang laki-laki pemberani, namun tak urung tubuhnya menggigil seperti tikus ketakutan dikejar kucing. Selanjutnya, tangan-tangan itu bergoyang-goyangkan kaki anaknya yang sedang tidur nyenyak, sehingga anaknya terbangun dan langsung teriak-teriak ketakutan. "Tolong ibu, tolong ayah, tangan setan itu mengganggu lagi," teriak si bungsu yang sedang tidur di tepi ranjang sebelah luar. Pada saat yang hampir bersamaan, istrinya pun turut terbangun pula. Sementara itu, suhu di dalam kamar terasa mendadak menjadi sangat dingin. Dingin beku dan seakan melembab. Burhan dapat menyaksikan dengan jelas ketika secara perlahan-lahan tangan itu kemudian menyusup masuk lagi ke lantai semen yang retak-retak. Laksana uap yang ditutup dengan suatu tabir yang tak tampak, Burhan cuma bisa bengong saja tanpa dapat berbuat apa-apa, memandang kejadian aneh yang ada di hadapannya. Sementara sang istri yang ketakutan segera memeluk tubuhnya, diiringi suara tangisan anak mereka yang telah turun dari tempat tidur. Pada pukul 3 dini hari itu juga, Burhan serta keluarganya mengemasi seluruh barang-barangnya, menyusul mohon pamit pada Pak Sarmad, si pemilik rumah yang dikontrakannya itu. "Kami akan meninggalkan rumah Bapak pada malam hari ini juga," ucap Burhan dengan napas ngos-ngosan seperti diuber-uber anjing. "Rumah Pak Sarmad ada hantunya. Saya dan istri serta anak-anak baru saja diganggu hantu-hantu itu." Pak Sarmad tidak merasa terkejut mendengar laporan itu. Wajahnya tetap tenang, sementara Burhan menyeka keringat di keningnya dengan pangkal lengannya. Seraya sesekali diliriknya rumah yang dikontrakannya itu, yang ternyata ada hantunya. Pada hari itu juga, rumah kuno yang mengerikan itu ditinggalkan oleh keluarga Burhan. Setelah keluarga Burhan meninggalkan rumah kuno penuh misteri tersebut, maka terjadilah suatu kejadian teramat ganjil. Tiba-tiba seluruh daun pintu dan semua daun jendela kamar terbuka dengan sendirinya, seolah-olah penghuni rumah yang tak nampak itu merasa kecewa, karena kini sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan menemaninya di dalam rumah itu. Berhubung rumah kuno itu letaknya cukup strategis dan cukup menarik, serta tarif sewanya tidak terlalu mahal, maka belum ada 1 minggu, ada saja orang yang berminat ingin menempatinya. Kali ini, yang mengontrakinya adalah seorang janda muda beranak 3 bernama Santika. Dia merasa tertarik dengan rumah itu lantaran halamannya luas. Dia berniat hendak membuka warung rokok plus jualan makanan kecil di depan rumah itu.
Semula, Pak Sarmad masih agak ragu-ragu. Kasihan bila nantinya janda muda beranak 3 itu diganggu oleh hantu penunggu rumah tersebut. Tetapi akhirnya dia menerima juga tawaran Santika untuk mengontrak rumah miliknya yang angker itu. Selama 3 hari berturut-turut, janda muda beranak 3 bernama Santika itu mendiami rumah gedung tua tersebut, namun tidak terjadi apa-apa. Santika merasa senang juga hatinya ketika pada suatu hari Pak Sarmad memberikan 1 tandan pisang Ambon hasil kebunnya. Mungkin karena Pak Sarmad merasa kasihan melihat ketiga anak Santika yang masih kecil-kecil dan sudah yatim itu. Terlebih lagi ketika Santika menceritakan bahwa suaminya mati karena disantet, korban guna-guna dari saingan dagang suaminya yang merasa sirik melihat usaha suaminya berkembang pesat. Keberhasilan suami Santika sebagai agen rokok dan pedagang makanan kecil ternyata membuat iri hati saingan dagangnya. Demikianlah cerita janda muda beranak 3 asal kota Tegal itu kepada Pak Sarmad. Santika sendiri adalah tamatan sekolah guru. Sebelum menikah, dia pernah mengajar di sekolah dasar dan kemudian menikah dengan seorang pengusaha agen rokok. Dengan berbekal sedikit warisan almarhum suaminya, kini Santika berniat hendak membuka warung rokok sebagai penghasilannya setiap hari demi membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil itu. Namun rupanya makhluk goib tidak sudi memikirkan keadaan manusia yang mendiami rumah kuno celaka tersebut. Tepat pada hari ke-17, yaitu pada malam Jumat Kliwon, saat jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari, Santika dikejutkan oleh jeritan anaknya yang pertama yang sudah pandai berbicara. Mendengar hal tersebut, Santika mendekap anaknya sambil membujuk. "Ada apa, adik? Kok malam-malam begini menjerit-jerit?" "Ada tangan-tangan yang menyeramkan, Bu," jawab Adi anaknya sambil menunjuk ke lantai di bawah tempat tidur yang tampak retak-retak. "Tangan itu barusan saja menarik-narik kaki Adi, Bu." "Tangan?" tanya Santika. "Maksud Adi tangan siapa?" Dia mendesak anaknya agar segera berkata yang sebenarnya. Sementara anaknya yang kedua dan paling bungsu juga turut terbangun pula. Anak-anak yang masih berusia di bawah 7 tahun terkadang memang mempunyai perasaan yang peka. Sebentar saja ketiga anak Santika itu langsung saja menangis di tengah malam. Santika mencoba untuk membujuk guna mendiamkan ketiga anaknya yang sedang menangis. Namun sia-sia, mereka malah menangis kian menjadi. Santika diam terpukau, duduk di tepi tempat tidur sambil memandang lantai retak-retak yang ditujuk oleh adik tadi. Karena hidupnya telah cukup lama menderita sejak suaminya mati disantet, maka membuat perempuan bernama Santika ini menjadi tabah menghadapi segala persoalan. Selama Santika hidup menjanda dan menanggung beban ketiga anaknya yang didapat dari suaminya itu, menyebabkan dia agak sukar dilamar oleh lelaki sebagai istri. Ada juga beberapa duda yang telah mempunyai anak pernah ingin menikahinya. Tetapi Santika sudah bertekad sebisa-bisanya ingin memikul hidup ketiga anaknya, sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada pada dirinya.
Manusia yang paling penakut pun dapat berubah nekat menjadi pemberani bila hidup yang dilaluinya terlalu keras dan kejam. Salah satu di antaranya adalah janda beranak 3 bernama Santika ini. Dia tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan rumah yang ditempatinya sekarang ini ada hantunya. Santika merasa yakin bahwa dia berada di pihak yang patut dikasihani oleh Tuhan, apalagi dengan ketiga anak yatim yang dihidupinya. Dan Santika merasa yakin sekali bahwa Tuhan pasti akan selalu melindunginya. Apalagi Santika juga amat rajin sholat. Maka tak heran kalau dia cukup kebal dan tabah dalam menghadapi segala persoalan dan rintangan. Santika terus memandang ke lantai dekat tempat tidur dengan mata terpentang lebar. Sekujur tubuhnya menjadi tegang dan kalut untuk menghadapi segala apa yang bakal terjadi pada ketiga anaknya. Santika dalam sekejap kini telah berubah sebagai singa betina yang berusaha melindungi anaknya dari bahaya. Dia menjadi berani dan beringas, siap untuk menghadapi segala apapun. "Hei, mengapa kau berbuat usil kepada kami yang malang ini?" pekik Santika dengan suara lantang, sambil memeluk ketiga anaknya. "Kenapa kau ganggu kami yang sudah bernasib malang ini, malah ingin dibuat semakin sengsara?" Tiba-tiba terdengar suara gesekan lembut di bawah lantai. Suara tersebut mirip bunyi sesosok tubuh yang terseret dengan paksa. Juga diiringi oleh suara napas sesak seperti orang tercekik. Dengan penuh tabah, Santika mendekati tempat tidur. Kini dia dapat melihat jelas ada genangan air yang meresap kembali ke permukaan yang lantainya retak. Tempat itulah tadi yang ditunjuk oleh anaknya Adi. Benarkah ada tangan yang muncul dari bawah sana? Apabila kau tidak dapat berbicara, maka jawablah dengan ketukan sebagai tanda. Dapatkah kau melakukannya? Tanya Santika dengan suara lantang. Semula cuma sayup-sayup, tapi kemudian semakin bertambah jelas suara ketukan di bawah lantai semen. Santika sejenak terpaku. Saking herannya karena ucapannya dijawab, sejenak mata mengamati sekeliling kamar mencari alat tulis dan kertas. Sambil tetap memeluk ketiga anaknya, Santika mengambil beberapa lembar kertas dan sebuah pensil. Kemudian duduk bersila menghadap ke lantai retak yang senantiasa lembab itu. Apabila kau setan atau hantu, maka jawablah dengan ketukan sebanyak 3 kali. Tetapi jika kau roh manusia, harap jawablah dengan ketukan sebanyak 7 kali, ujar Santika dengan penuh tabah, sambil memeluk ketiga anaknya di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Pada detik-detik yang menegangkan itu, kemudian terdengar suara bunyi gesekan terseret di bawah lantai, dan selanjutnya terdengar bunyi ketukan sebanyak 7 kali. Secara tiba-tiba, Santika teringat ketika dia pernah menjadi guru sekolah dasar. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif dengan menderetkan seluruh alfabet dari mulai huruf A sampai huruf Z dengan pensil di atas lembaran kertas. Apabila nanti salah satu dari huruf ini kutunjuk, harap ketuklah jika benar, sebagai salah satu huruf dari namamu, ujar Santika yang kini telah berani menurunkan ketiga anaknya dari pangkuannya.
Menyusul kemudian, dengan perlahan ujung jari Santika menunjuk mulai dari huruf A sampai dengan huruf W. Mendadak terdengar bunyi ketukan di bawah lantai. Santika buru-buru menulis huruf W sebagai awal tulisannya. Ketukan yang kedua terdengar saat jari Santika menunjukkan ke huruf A. Dalam tempo yang singkat, tersusun rapi semua huruf yang menunjukkan sebuah nama, Warsina. Hingga menjelang fajar, Santika menyalin seluruh abjad demi abjad dari catatan yang diperolehnya dari hasil ketukan misterius di bawah lantai. Ternyata, yang dulu menjadi penghuni rumah yang sekarang ditempati oleh Santika adalah seorang nyai Belanda atau istri simpanan seorang miner Belanda bernama Warsina. Menurut pengakuan cerita Nyai Warsina, dulunya dia pernah tinggal bersama dengan miner Peter van Houten sebagai Nyai Belanda sang miner. Semula mereka hidup bahagia, namun suatu ketika datanglah istri miner Peter dari negeri Belanda. Saat itu kebetulan miner Peter sedang pergi keluar kota untuk suatu urusan dagang. Menurut cerita roh Nyai Warsina, pada malam hari yang naas itu, dia disiksa secara sadis oleh istri miner Peter yang datang bersama para tukang pukulnya. Yang lebih mengerikannya lagi, Warsinah diperkosa dengan biadab secara bergilir oleh kelima laki-laki algojo itu di hadapan istri miner Peter van Houten. Akibat dilanda cemburu, maka dengan sadis sekali nyonya Belanda tersebut menghabisi nyawa Nyai Warsinah dengan memotong-motong tubuhnya menjadi 7 bagian. Selanjutnya, mayat si Nyai Malang yang terpotong 7 itu dikubur, lalu disemen di tengah kamar, tanpa kain kafan sebagai pembalutnya. Setelah terjadi dialog yang sangat panjang, akhirnya roh Nyai Warsinah memohon kepada Santika agar dapat menyampaikan pesannya, yaitu meminta agar Pak Sarmad, si pemilik rumah, sudi menguburkan tulang-tulangnya dengan upacara sewajarnya. Selanjutnya memindahkannya ke tempat pemakaman umum. Sampai pukul 6 pagi, Santika menuliskan ulang seluruh diktean abjad berangkai sehingga menjadi sebuah riwayat hidup singkat. Setelah itu, dia melaporkannya kepada Pak Sarmad. Pada siang harinya, Pak Sarmad membongkar lantai kamar yang berubin retak dan senantiasa lembab itu. Ternyata, diketemukanlah tulang belulang Nyai Warsinah yang masih tetap utuh. Kemudian, dengan suatu upacara yang amat sederhana, tulang belulang itu dimakamkan di tanah wakaf dan diberi sebuah nisan kayu bertuliskan nama Warsina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bahwa janda yang memiliki 3 orang anak yatim akhirnya mampu mengakhiri kegelisahan roh penasaran yang tidak terkubur sewajarnya. Nah, itulah cerita singkat mengenai arwah Nyai Warsina. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan arwah Nyai Warsinah ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis yang pernah teman-teman alami dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.